Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman semuanya kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan sebuah AI. AI-nya itu adalah Google AI Studio, ya, Google AI semuanya seperti itu. Nah, hal yang kita harus lakukan ketika kita membuat AI ini adalah teman-teman semuanya, ataupun ketika kita membuat aplikasi ini adalah kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu, lalu nanti baru kita bisa untuk mengoperasikan AI ini untuk membuat aplikasi. Ya, seperti biasa kita akan membuat aplikasi untuk arsip administrasi perkantoran ya. Seperti itu. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi menggunakan Google AI Studio, yang harus kita lakukan adalah silahkan ketikkan Google AI Studio di laptop teman-teman masing-masing ataupun di browser teman-teman masing-masing ya. Lalu silahkan dibuka seperti ini ya, Google AI Studio ini. Nah, Google AI Studio ini dia sudah terintegrasi dengan Gemini Google, teman-teman semuanya. Jadi nanti dia kecerdasannya dia menyesuaikan seperti dengan yang ada di Gemini Google, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Nanti dia akan seperti itu tampilannya. Kalau sudah seperti tampilannya, kita nanti tinggal klik Get Started untuk memulai untuk mengoperasikan si Google AI Studio ini, teman-teman semuanya. Saya akan klik Get Started, teman-teman semuanya. Mohon maaf agak lama ya, karena memang sinyalnya di sini sudah tidak bagus ya, karena memang tadi baru hujan semuanya. Oke, ini sudah masuk teman-teman semuanya. Di sini di agreement-nya itu adalah kita langsung klik saja yang atas ya. Nah, tapi kalau untuk yang B-nya I'd like to receive email for model update. Nah, kalau yang ini saya tidak klik ya, karena memang itu untuk iklan dan lain sebagainya teman-teman semuanya ya. Kalau saya klik continue teman-teman semuanya. Nah, nanti dia akan seperti ini, teman-teman semuanya ya. Nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siap untuk mendevelop sebuah aplikasi ya menggunakan Google AI Studio, teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Lalu caranya bagaimana untuk membuat si aplikasi menggunakan AI Studio ini? Tinggal kita klik sini ya, Start Building, teman-teman semuanya. Nah, tinggal kita laksanakan sekarang nih bagaimana cara untuk membuatnya. Ini kalau teman-teman semuanya ingin melihat tutorialnya, teman-teman semuanya bisa untuk diklik videonya ya. Tapi di sini saya klik skip saja. Nah, teman-teman semuanya, di sini tinggal kita ketikkan saja apa yang ingin kita buat. Contohnya, saya ingin membuat sebuah aplikasi arsip digital yang bernama tanda kutip ya, arsipin aja gitu ya. Lalu enter, tapi jangan enter langsung, tapi diklik shift lalu enter. Supaya apa? Supaya dia ke bawah ya. Kalau langsung di enter dia maka langsung akan terkirim dan langsung dijawab. Nah, di dalam aplikasinya saya mau lebih lanjut lagi ya. Aplikasinya terdapat beberapa menu, di antaranya klik dua, menu input surat, menu cari surat, dan menu apa ya, ada input surat, ada menu cari surat, dan menu umpamanya adalah kirim, jangan kirim surat ya. Ini dua dulu aja ya, menu input surat dan juga cari surat dulu aja deh. Baru kita deskripsikan nih, enter lagi ke bawah. Menu input surat terdiri dari form yang berisi gitu ya, dua, nama surat, nomor surat,
perihal surat, ya. Lalu di sini isi ringkas surat, ya, dan tombol upload surat. Nah, seperti ini. Lalu pada menu cari surat terdapat tombol untuk cari dengan fitur search atau cari dengan fitur kategori surat. Nah, seperti ini. Cukup ya. Ini untuk menunya teman-teman semuanya. Lalu kita enter lagi. Untuk back-end-nya, saya ingin di dalam dashboard admin, admin dapat melihat volume surat ya yang dimasukkan ke dalam visual grafik ya. Seperti itu. Enter lagi. Sebelum masuk ke dalam aplikasi, saya mau saya mau masuk terlebih dahulu melalui form login beserta password. Tampilan aplikasi, sekarang kita berbicara mengenai front end-nya tadi, back end-nya. Tampilan aplikasi memiliki warna dominan ungu, memiliki tampilan yang modern dan minimalis gitu ya. Dengan sidebar yang intuitif. Boleh seperti ini ya. Ini seperti ini aja. Nanti teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya sudah jadi aplikasinya, itu aplikasinya nanti akan dicoba dulu. Setelah dicoba, baru nanti kita akan terus perbaiki sampai nanti aplikasinya jadi ya. Saya akan langsung klik build teman-teman semuanya. Kita tunggu teman-teman semuanya ini, sambil menunggu akan saya jeda terlebih dahulu ya. Mulai dulu ya teman-teman, ini butuh waktu yang agak lama karena memang dia butuh waktu yang agak lama. Saya akan pause dulu. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah hasil dari pembuatan aplikasinya. Nanti dia akan seperti ini, teman-teman semuanya, tampilannya. Namun, uniknya di Google AI Studio ini, ketika aplikasinya sudah jadi pun, kita bisa memilih terkait dengan jenis template yang akan kita gunakan ataupun tema-tema yang akan kita gunakan, teman-teman semuanya. Seperti itu. Contoh di sini ya, di sini kan ada tulisan Slick Interface. Lalu di sini ada tulisan Professional Polish. Coba akan saya klik ya. Nah, dia akan berubah seperti ini. Lalu Frosted Glass. Nah, seperti ini ya. Lalu High Density. Seperti ini. Lalu Geometrical Balance. Ya, jadi dia bisa kita sesuaikan, kira-kira kita mau membuat aplikasi yang mana, seperti apa. Ini contoh seperti ini ya. Saya ingin yang Frosted Glass ini, teman-teman semuanya ya. Lalu tinggal kita klik select this design, teman-teman semuanya, seperti itu. Namun kita akan selesaikan dulu, teman-teman semuanya, karena dia memang belum selesai ya. Nanti kita akan selesaikan dulu sampai dia selesai untuk loading, teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Tunggu dulu ya, teman-teman semuanya, karena memang dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproduce aplikasi-aplikasi yang kita inginkan, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah
tampilan dari aplikasi yang sudah kita buat ya. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman semuanya ya. Jadi memang dia ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk memproduksi dari si aplikasi ini. Jadi saya jeda sebentar ya supaya teman-teman semua tidak terlalu lama untuk menunggu record ini. Nah, teman-teman semuanya kita bisa masuk ke dalam dashboard ataupun ke dalam tampilan dari aplikasi ini teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semua lihat di sini ya, dia juga memberikan catatan ya untuk akun instansinya kita bisa masuk ke admin, lalu untuk passwordnya adalah admin password 123. Mungkin kita akan pakai yang ini ya, admin ya. Admin dan juga admin password 123. Nanti ketika dia sudah publish, dia tidak akan ada tulisan ini ya, teman-teman semuanya. Sekalipun ada, kita bisa hilangkan ya. Di sini kita langsung pastekan saja admin password 123, lalu tinggal kita ketik admin ya teman-teman semuanya di sini. Kita akan masuk ke dashboard teman-teman semuanya. Thanks. Nah, ya teman-teman semuanya, ini adalah tampilan dari surat kita teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya, ini sudah ada dummy-dummy-nya juga ya, data-data dummy-nya. Sekarang kita akan coba teman-teman semuanya. Di sini sudah ada dashboard admin ya. Lalu kita langsung klik input surat teman-teman semuanya. Apakah dia bisa untuk dibuat ya? Kita akan ketik nama surat, contohnya adalah surat ABC contohnya ya. Lalu nomor surat umumnya 13 garis miring 01 garis miring BC garis miring 26. Ini saya asal aja ya. Lalu kategorinya apa nih? Surat masuk kah, surat keluar kah, dan lain sebagainya. Ini bahkan dia ada surat keputusan, surat undangan, dan juga nota dinas. Saya akan masuk ke surat masuk saja. Lalu perihal suratnya contohnya adalah surat penawaran. Lalu tanggal dokumennya kapan? Kita bisa pilih nih. Contohnya adalah tanggal 24 kemarin. Isi ringkasnya saya umumnya adalah surat penawaran dari PT ABC. Seperti itu ya. Nah, ini dokumennya apa? Dokumennya kita akan masukkan juga, teman-teman semuanya. Kita bisa ya, dokumennya ya. Saya akan masukkan dokumen, ini aja deh dokumen. Oke, ini sudah bisa masuk ya. Lalu simpan ke arsip digital, teman-teman semuanya. Apakah dia bisa? Kita cek dulu. Oke, berhasil, surat Anda telah diarsipkan dengan sukses dan siap dicari. Coba kita cek ya teman-teman semuanya. Kita akan klik di cari surat ini teman-teman semuanya. Nah, kita akan cari dulu berdasarkan surat masuk ya. Surat masuk ada tiga teman-teman semuanya. Kemitraan digital, keamanan siber, dan juga surat ABC. Nah, ini surat ABC ada. Kita klik surat ABC-nya teman-teman semuanya. Kita preview di sini ya. Unduh file rampiran coba ya. Kita klik. Apakah dia bisa di-download? Oh, bisa. Oke, dia works ya teman-teman semuanya ya untuk si cari surat dan juga input surat ini teman-teman semuanya. Dan ketika kita lihat di dashboardnya, maka dia akan terupdate ya teman-teman semuanya ya terkait dengan datanya teman-teman semuanya seperti itu. Lalu kalau umpamanya di sini sudah selesai Pak, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tinggal klik publish teman-teman semuanya. Namun kalau teman-teman semuanya belum selesai, contohnya ingin diubah, namanya ada yang belum jalan nih. Contoh ketika nanti saya umumnya ketika klik cari surat, oh ternyata dia nggak bisa di-download Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang teman-teman harus lakukan adalah silahkan kasih prompt lagi. Cari promptnya di mana, untuk memberikan promptnya di mana Pak? Di sini teman-teman semuanya. Nah, contohnya saya ingin pada kolom cari surat, menu cari surat berdasarkan kriterianya dalam bentuk pop up gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa. Ataupun saya ingin dashboardnya berlatar
belakang putih, itu bisa aja. Nanti teman-teman semuanya bisa untuk memberikan prompt berkali-kali teman-teman semuanya, seperti itu ya, sampai dengan teman-teman semuanya sudah bisa menghasilkan aplikasi yang teman-teman inginkan. Atau teman-teman umpamanya saya ingin si gambarnya ataupun logonya saya nggak mau logo arsip, bisa nggak Pak? Bisa-bisa aja. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman silahkan cari logo yang teman-teman inginkan ya. Setelah itu teman-teman semuanya bisa untuk sertakan di sini teman-teman semuanya ya. Sertakan di upload file. Nanti dia akan berubah logonya sesuai dengan logo yang telah teman-teman upload. Ataupun kalau dia itu bentuknya link, itu bisa juga linknya disertakan dalam prompt ini teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Contoh, di sini saya umpamanya ingin memasukkan logonya, ya logonya itu sama saya ganti ya. Logonya ganti dengan gambar yang saya kirimkan. Nah, ini kan saya langsung upload gambarnya ya. Lalu upload file di sini. Nah, lalu saya mau cari gambar ya. Di data, download, saya mau cek kira-kira gambar yang mana nih yang memang sesuai dan bisa saya gunakan gitu ya. Itu saya asal aja ya teman-teman semuanya ya. Coba ya, saya kalau nggak salah pernah punya data gambar-gambar gitu, stok gambar di sini. Nah, ini ya, saya akan masukkan satu gambar di sini deh untuk menjadi contoh saja ya, kawan-kawan ya. Contoh di sini saya akan memasukkan gambar ini ya, lalu klik open. Nah, dia nanti akan masuk seperti ini gambarnya, lalu tinggal kita klik enter ataupun send prompt saja. Nah, setelah itu teman-teman semuanya nanti dia akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang agak lama, kita tunggu saja teman-teman semuanya ya sampai dia itu jadi ya teman-teman semuanya ya terkait dengan gambarnya ataupun terkait dengan logo yang sudah kita kirimkan dan juga kita ingin sesuaikan ya seperti itu. Kita tunggu dulu teman-teman semuanya sampai dengan dia selesai melakukan loading teman-teman semuanya ya. Saya akan pause sebentar. Nah, teman-teman, ini adalah hasilnya teman-teman semuanya ya, seperti itu. Jadi dia sudah berubah ya untuk eh, logonya dia sudah berubah sesuai dengan logo yang tadi kita masukkan teman-teman semuanya. Lalu kalau mau teman-teman semuanya nggak cocok nih, Pak, logonya malah tidak kontras dengan backgroundnya dan lain sebagainya, ya backgroundnya tinggal diubah teman-teman semuanya ya. Lalu bagaimana cara mengubahnya, sama seperti tadi ya. Cara mengubahnya silakan masukkan promptnya di sidebar bagian kiri teman-teman semuanya ya, di sini seperti itu. Contoh, Pak, ini saya sudah selesai. Kalau sudah selesai ini, lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Tinggal di publish teman-teman semuanya. Caranya bagaimana? Klik publish. Nah, kalau seperti ini ya, what does publishing look like? Chat history code will private, your app will be accessed via public URL. Jadi kita hanya bisa untuk melakukan publishnya itu dalam bentuk URL public ya. Jadi ketika teman-teman semuanya nanti memasukkan URL, URL-nya itu hanya bisa digunakan untuk mengaplikasikan si arsip ini saja ya. Jadi aman untuk aplikasinya yang digunakan seperti itu. Tinggal kita klik get started teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman semuanya, tinggal kita klik publish your apps teman-teman semuanya. Maka nanti akan terpublish ya aplikasinya teman-teman semuanya. Sangat mudah sekali untuk dilakukan dan juga digunakan teman-teman semuanya ya. Bahkan menurut saya untuk menggunakan si Google AI Studio ini
bahkan lebih mudah dibandingkan ketika kita menggunakan Google Canva Studio seperti itu. Bukan Google Canva ya, Canva AI teman semuanya, maaf ya, seperti itu. Nah, ini kita akan tunggu dia sampai selesai melakukan publish terlebih dahulu terkait dengan aplikasi yang kita mau. Nanti ketika dia sudah selesai publish teman semuanya, nanti kita akan diberikan URL teman semuanya. Nah, URL-nya itulah yang nanti bisa kita kopas dan juga kita bisa share kepada orang-orang yang ingin eh, kita ingin untuk melihat aplikasinya ataupun menggunakan aplikasinya teman semuanya ya, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian ya untuk hari ini teman-teman semuanya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada apps URL-nya. Tinggal di kopas saja, lalu tinggal dibuka di browser sesuai dengan browser teman-teman semuanya. Ini bisa digunakan di Mozilla, bisa digunakan di Chrome dan lain sebagainya teman-teman semuanya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, berikut adalah cara bagaimana membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Google AI Studio teman-teman semuanya. Cukup sekian teman-teman semuanya untuk perkuliahan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.